Cukup Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu sedaya para jemaah musalla Riyadhus Shalihin sesakat abdina muljaki. Alhamdulillah puji syukur ngereng kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan maunahnya sehingga saat mangken dan kula serta ajunan sedaya nika sampuna libur selama sebulan lebih. Kita masih diperkenankan kangkui penapa apangki boleh dalam rangka belajar bersama. Yang namanya belajar bersama tentu setara, egaliter. Tidak ada yang lebih alim dan tidak ada yang lebih tidak alim. Setara. Karena dan kula gak dinto dari compok dekat dinto ni kita beri mulang. Tapi ni ada ngaji bersama. Lah untuk itu muga mantar perpangkepon dan kula setajun seteja senantiasa kenging ridho tining Allah serta berkah banyak berkah bermanfaat yang pada akhirnya bisa menghantarkan kita semua kangkui menjadi manusia yang lebih baik. Karena manusia yang beruntung itu adalah manusia yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Para Rabu sallallahu wasallamuhu semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya. Muga mantar dan kula serta ajunan sedaya paki ya kona sebagai umat epon yang berhak kangkui mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ngereng kita buka bersama tinggi kitab kecil ini namanya Mabadi Ilmi Tajwid, di mana yang mengarang kitab ini adalah salah satu ulama Indonesia tapi sekarang sudah almarhum, namanya Syekh Basori Alwi Murtadha, pengasuh pondok pesantren PIK Malang. Panjenengan ke Malang nang maken nang Singosari niku bodo bangunan atau PIK Pondok Ilmu Al-Qur'an. Lah kita sekarang kitab Mabadi Ilmi Tajwid. Beliau adalah salah satu ulama qurra di Indonesia, bahkan yang menginisiasi lahirnya musabaqah tilawatil Quran. Dulu pemenangnya almarhum Ki Basori Alwi Murtadha Kak Dinto. Kemudian beliau sampai akhir hayat Kak Dinto tetap menjadi rujukan dalam metode baca Al-Quran. Para Rabu sakadab tina muljaki, kajian kita pada kali ini adalah kajian tajwid. Jadi fan ilmu, ya, jenis-jenis ilmu dalam Islam itu banyak. Jadi ilmu Islam itu banyak. Di antaranya adalah tajwid. Nah, apa itu tajwid? Tajwid itu secara bahasa artinya adalah memperindah, dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Jadi umpama sholat kenapa nih semua kusam pakai payecet diano. Lah ini kenyamanan tajwid, tapi pengertian secara segala sesuatu yang diperindah itu namanya tajwid secara bahasa. Lah adapun tajwid dalam perspektif pengertian istilah adalah disiplin ilmu yang
membahas tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ilmu tajwid itu disiplin ilmu yang membahas tentang cara membaca Al-Quran dengan benar. Jadi kalau sareng ajunan manabih napa tero pemawasan Al-Quran agak itu saya mau tidak mau harus belajar tajwid. Sebagaimana orang ingin tahu berhitung harus belajar ilmu matematika. Seperti orang yang napa nika nyaman juga ini caranya ilmu ibadah, ilmu sholat, tangi, wudu dan seterusnya. Kau tu ajar ilmu fikih. Jadi dalam Islam itu ada jenis-jenis ilmu yang perlu kita pelajari sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, hukum belajar ilmu tajwid ini memang fardu kifayah. Jadi kan fardu itu kan kewajiban. Kewajiban itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban yang bersifat individual. Akati orang salat nih. Setiap orang setiap orang wajib melaksanakan salat, enggak boleh pola nagileno umpama. Kok males salat dah? Kok majar beang apa salat? Enggak bisa. Karena itu fardu ain. Kewajiban setiap orang. Lah menabi fardu kifayah kinto kewajiban kolektif. Jadi siapa saja yang mempelajari ilmu tajwid, lah kinto bisa menggugurkan kewajiban yang lain. Lagi siapa saja, tidak harus ustadz, tidak harus kiai, tidak harus peserah, siapa saja. Kak Dinto napa kenging belajar ilmu tajwid. Bahkan manabi tada sama sekali umpama nang dusun Kak Dinto tada orang yang sajar ilmu tajwid sama sekali. Setuju kampung Kak Dinto dosa setuju. Padahal sarang orang yang kemana dalam fikih. Napa pada orang napa seta tajhizul mayit Jadi napa nih merawat mayit mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian mengkuburkan. Lah itu kan kewajiban kolektif sebenarnya, fardu kifayah. Pas bodoreng saya tenang gak adil, pas tadi sengurus sama sekali, itu saja. Tapi umpama beda situng, umpama beda tegak situng, maka bisa menggugurkan kewajiban yang lain. Nah, belajar ilmu tajwid Kak Dinto beni fardu ain, tapi fardu kifayah. Kewajiban kolektif. Jadi siapa saja boleh. Bahkan jika ada yang sudah pelajari, maka bisa menggugurkan kewajiban yang lain. Nah, kemudian hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, lah ini kebeni fardu kifayah boleh, tapi fardu ain. Membaca Al-Quran, kan belajar tajwidnya fardu kifayah. Tapi maus Al-Quran kalaban tajwid di ke fardu ain, Pak. Peser asaos se maus Quran ni ke kotuh ngakui tajwid. Bahkan dalam sebuah pernyataan disebutkan man lam yujawwidil Qur'ana fa huwa athimun. Salam. Ngereng ya terleki Bapak. Jadi sekalipun belajar disiplin ilmu tajwid ini hukumnya fardu kifayah atau kewajiban yang bersifat kolektif, namun bagi siapa saja yang membaca Al-Quran hukumnya fardu ain memakai ilmu tajwid. Lah kalau seorang panjenengan kan sudah memproklamirkan diri sebagai orang Islam. Orang Islam yang beriman, salah satu rukun iman kan itu kan iman kepada Al-Quran. Salah satu wujud manifestasi
bentuk iman kita kepada Al-Quran tentu adalah dengan cara membacanya. Masa orang Islam palok kenar ke Al-Quran kan? Ini kan aneh nih kenyaman lagi. Lah maka sekalipun belajarnya ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tapi bagi siapa saja yang membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain untuk mempraktekkan Al-Quran, mempraktekkan ilmu tajwid. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Muzammil itu jelas itu, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh tartil. Apa itu tartil? Tartil itu membaca Al-Quran sesuai dengan aturan tajwid. Nah, kemudian pentingnya belajar ilmu tajwid ini adalah salah satunya agar kita selamat dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran itu bukan bahasa kita kan? Kita kan orang Madura, orang Indonesia kan? Lo biasa aku bahasa Arab kan? Nah, kendati pun demikian, Al-Quran kadintoh karena diturunkan oleh Allah di Arab, maka agar bisa dipaham tentu harus memakai bahasa di mana Al-Quran itu diturun, yaitu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kadintoh termasuk bahasa yang sensitif. Maksud sensitif bagaimana apa? Ketika pelafalannya ketika melafalkan huruf hijaiyah itu tidak benar, maka berdampak pada kerusakan struktur kalimat. Dan kerusakan struktur kalimat itu berdampak pada kerusakan struktur makna. Contohnya banyak itu la'allakum tashkurun. Kan di Al-Quran kan banyak lagi. Kita jumpai la'allakum tashkurun. Itu kalau tashkurun, shinnya ibaca kalaban bener la'allakum tashkurun. Artinya agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Tapi mana shin agak adintoh ibaca sin, Pak. La'allakum taskurun. Lah nikah artinya harus berubah. Mana bi ibaca sin bani ibaca shin, la'allakum taskurun, agar kalian menjadi orang pemabuk. Nah, kan kontras maknanya. Lah ini pentingnya kita belajar tajwid. Karena kata Nabi, Bapak Ibu, beliau sudah menyatakan, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi dari bacaan Al-Quran itu dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Justru Al-Quran yang melaknatnya. Anapa? Kipulan ni gak baca Al-Quran la salah. Anapa mi la salah? Puan lo oning tajwid. Anapa mi lo oning ilmu tajwid? Puan lo ajar. Tapi mana bikuli sarang panciran ajar salah, gak adin toh. Tade anu Pak. Tade napa nih? Tade tusan. Lo yang keputusan bi Gusti Allah. Anapa? Karena Gusti Allah gak adin toh menilai manusia dari usahanya. Dari usahanya. Sepenting kuli panciran lampun kosokan ajar. Urusan salah. Urusan salah nih kuli sarang panciran ditoleransi. Makanya dalam sebuah hadis itu dijelaskan, orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan ditempatkan nanti di akhirat bersama para nabi dan para kekasih-kekasih Allah. Orang yang membaca Al-Quran takak nega a'udzu bil lotik dapak gitu lah. Lotik dapak. Atau maus wadduha wal lay lagi sah namanya takak namanya. La itu oleh Allah diberi 2 pahala. Apa itu pahalanya? Pahala membaca Al-Quran, pahala berusaha
membaca Al-Qur'an. Nah, makanya kenapa ngereng bila sarang ajunan sedajah kenapa sebagai wujud lagi ngereng ya Pak. Sebagai wujud iman kita kepada Al-Qur'an sebagai kitabnya Allah adalah membacanya dengan baik sesuai aturan tajwid. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama. Jadi dalam ilmu tajwid itu ada pembahasan. Nah, pembahasan pertama adalah terkait dengan makharijul huruf. Makharijul huruf. Makharijul huruf terdiri dari dua kata, makharij dan huruf. Yang artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Kan sendiri ke Bapak Ibu. Al-Qur'an ini ke bahasa Arab. Bahasa Arab nikah terdiri dari abjad huruf hijaiyah. Umpama contohnya fa'alah. Nikah kan terdiri dari huruf fa, ain, lam. Mun kula sedang panjenengan bisa melafalkan fa, bisa melafalkan ain dan lam dengan benar, maka otomatis membaca susunan kata yang terdiri dari huruf hijaiyah itu juga benar. Fa'alah. Mana bila oning tajwid mungkin ain ampoi baca alif, Pak. Fa'alah. Fa'alah. Sama dengan walahum adzabun alim. Kadang karena kita tidak pernah belajar tajwid, kadang dibaca walahum adzabun alim. Alim dengan alim berbeda. Kalau alimun itu zat yang maha tahu. Kalau alimun itu siksa yang pedih. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka orang-orang kafir, adzabun alim, nanti di akhir akan mendapatkan siksa yang pedih. Itu kalau alim. Kalau alim, walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan siksa yang diketahui. Lah, kan salah raja gak ditahu. Lah, maka pembahasan pertama dalam ilmu tajwid adalah tentang bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah dengan benar. Karena Nabi bisa melafalkan huruf hijaiyah dengan benar, maka secara otomatis kita akan benar juga dalam melafalkan kalimat atau kata kalimat-kalimat Arab itu. Nah, menurut Syekh Ibnul Jazari halaman 4 gitu, halaman 4. Jadi makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Halaman 4 nih Kak. Jadi sini Kak. Jadi kalau kembali pada konstruksi dasar, Al-Qur'an itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu terdiri dari huruf hijaiyah, alif, ba, ta sampai iya Kak Disa. Nah, huruf hijaiyah Kak Dinto mentero bener dalam pelafalannya, maka harus memperhatikan dua hal. Yang pertama makhraj, tempat keluarnya. Yang kedua sifat. Nah, sifat ini nanti akan dibahas setelah makhraj. Jadi sekali lagi, Al-Qur'an itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu terdiri dari huruf hijaiyah. Untuk melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar harus memperhatikan dua hal, makhraj dan sifat. Nah, makin kita masuk pada makharijul huruf. Menurut Syekh Ibnul Jazari, Syekh Ibnul Jazari kadinto salah satu ulama tajwid, kelahiran Damaskus, di mana beliau menyatakan makharijul huruf itu atau tempat keluarnya huruf itu ada 17 yang nanti akan kita pelajari, akan kita bahas satu persatu. Kemudian dari 17 itu diringkas menjadi 5. Jadi menurut Syekh Ibnul Jazari, makharijul huruf ini kepada 17. Dari 17 ini diringkas lagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf itu apa artinya? Lobang tenggorokan dan mulut.
Kan seneka bu. Napa melafalkan huruf hijaiyah? Ini kan kerja mulut kan. Masa kerja telinga? Iya, kerja mulut. Tadi mengucapkan huruf a, ba, ta, sa dan sudah sampai iya, ini kan kerja mulut. Nah, ketika melafalkan huruf hijaiyah itu, lagi salah satu yang punya peran dominan anggota mulut ini diantara adalah al-jauf, yaitu lubang tenggorokan dan lubang mulut. Lah mungkin nanti apa detailnya. Sepenting panjenengan dari makharijul huruf yang ada 17 itu diringkas menjadi 5. Yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf ini artinya lubang tenggorokan dan lubang mulut. Kemudian yang kedua al-halquh. Yang kedua adalah tenggorokan. Ketika al-jauf nika maka konotasinya adalah lubang tenggorokan dan lubang mulut. Mana bi al-halqu ini lebih spesifik. Lebih khusus artinya adalah tenggorokan. Lah mungkin tenggorokan ini dibagi lagi ada tenggorokan bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Makin nih. Kemudian berikutnya adalah al-lisan, yaitu lidah, cila ya benar. Jadi salah satu yang berperan ketika melafalkan huruf hijaiyah adalah lisan. Nah, mungkin di mana saja tempatnya huruf yang ada di lisan itu, mungkin akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua adalah asyafatan, adalah kedua bibir. Nah, ketika melafalkan huruf ba, fa, lah kita mungkin yang punya peranan dominan penekanannya ada pada asyafatan, yaitu kedua bibir. Kemudian yang kelima adalah al-khayshum. Al-khayshum ini artinya adalah pangkal hidung. Ini biasanya tempat keluarannya huruf non atau mim. Biasanya huruf mun keluar dari al-khayshum nika manabi elong nika tutup nika lo bisa, Pak. Coba panjenengan maos innallaha atau inna pas tutup nih kadang aja lo bisa anak apa boleh kau tuh keluar dari elong lah kan, keluar dari janur hidung al-khayshum. Nah ini biasanya tempat keluarnya huruf non dan mim. Lah ini kah selemak nih kah al-jauf, al-halquh, al-lisan, asyafatan, kemudian al-khayshum. Nah, mari kita lanjutkan tadi pada perincian yang 17. Kan tadi jelaskan sama Syekh Ibnul Jazari bahwa tempat keluarnya huruf itu ada 17, kemudian diringkas menjadi 5. Yang pertama, ya dari 17 itu yang pertama adalah lubang mulut dan tenggorokan adalah tempat keluarnya huruf mat. Jadi al-jauf, tempat lubang tenggorokan dan mulut, nika yang keluar dari sana adalah huruf mat. Huruf mat ini keberatan lo, Pak. Jadi alif, iya, waw. Tapi dengan catatan alif jatuh setelah harokat fathah, iya jatuh setelah harokat kasroh, waw jatuh setelah harokat dhammah. Lah jadi seperti a, i, u, qolah, qilah, atau qulah lagi. Lah manabi emmat ni kan tu manabi alif pergi setelah harokat fathah, qolah. Ada alif mati setelah fathah. Ki contoh lekas lagi a, i, u. A, i, u. Ketika mengucapkan a, i, u. Lah ni ka terasa getaran itu muncul dari tenggorokan. Lebih dari tenggorokan dan lubang tenggorokan dan mulut. Jadi ringkasnya yang keluar dari al-jauf atau lubang tenggorokan dan mulut adalah huruf mat. Apa itu huruf mat? Huruf yang harus dibaca panjang. Jadi mat itu artinya panjang. Hurufnya ada 3, alif, iya, waw. Tapi dengan syarat alif mati setelah fathah,
Ya mati setelah kasroh, waw mati setelah dhammah. Jadi a i u. Dan yang perlu diperhatikan lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika melafalkan huruf hijaiyah, kinto pasti tidak lepas dari harokat. Dan ini boleh paling fundamentalnya kadang ini boleh sering salah, dan ketika kesalahan itu berlangsung lama, mereka abek melarat untuk merubahnya. Kan senika. Menabi huruf hijaiyah kan berdasarkan apa, Bu? Bapak. Beda sekalekor lagi, berlekor pada sangat lekor. Pokoknya dari alif sampai iya gak disah. Kemudian huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 itu, ini ketika melafalkan pasti terdiri dari 3 harokat. Harokat ini kemuluk fathah, kasroh, dhammah. Mun fathah, bunyinya a. Ba, fa, wa. Pokok Nabi melafalkan huruf yang berharokat fathah, maka mulut harus terbuka. Lah biasa nah. Mun kulit teknik tenan kan. Mun reng maturun nikah abek mireng. Mun orang coba biasa nah telambes. Dadi mun reng maturun biasana ba. Mun reng coba biasana ba. Kan ba. Lah yang benar itu tengah-tengah di antara keduanya, tidak terlalu ba, tidak terlalu ba. A'udzu billah. Bani a'udzu billah. Kan kadang pada saya ni kan. A'udzu billahi billah. Mestinya billah. Kemudian kasroh. Kasroh itu kalau diucapkan harus berbunyi i. A'udzu bi. Ada yang sebagian baca a'udzu billah, gitu miring baca. Namanya bacaan miring. Kemudian kalau dhammah bunyinya harus u. Jadi a, i, u. Semua huruf itu pasti terdiri dari 3 harokat itu. A, i, u, ba, bi, bu. Makanya biasanya di halaman berikutnya nanti ada latihan. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a, ba, bi, bu, bab, bu, ban, bani. Ini kan melatih huruf dan juga melatih harokat. Karena kadang bener pelafalannya tapi salah harokat. Harokat salah. Mestinya fathah tapi baca miring. Mestinya a tapi baca e. Mestinya i tapi baca e. Mestinya u baca o. Lah gitu salah juga. Lah jadi mat itu tempat keluarnya huruf mat itu ya alif, ya, waw. Itu tempat keluarnya ada di al-halqu. Ada di al-jawfu, yaitu lubang tenggorokan dan dan mulut. Kemudian berikutnya yang kedua adalah tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Di mana? Yaitu tenggorokan bagian bawah. Jadi tenggorokan itu dibagi 3, di 3 grid. Ada bawah, tengah, dan atas. Yang paling bawah tempat keluar huruf hamzah dan ha. Lagi. Jadi yang tenggorokan yang paling dominan terasa getarannya ketika melafalkan huruf hamzah dan ha, yaitu tenggorokan bagian bawah. Bani kadang bade saya amunnya salah mun lagi hamzah itu bunyinya bukan harokat ni beda telok Bapak. Fathah, kasroh, dhammah, gak ada itu gak ada. Tapi tempat keluarnya huruf hamzah itu memang ada di tenggorokan bagian bawah. Tapi pelafalannya kalau fathah harus a. Gak boleh Kadang ada orang yang benar adalah a.
a'udzu billahi minasy. Tahi. Kadang ki ain sekeliru. Tahi. Atau misalnya kadang baca ain kapi. A'udzu bil a'u. Tahi. Mestinya a'u. Kemudian berikutnya adalah huruf ha. Jadi hamzah ha itu ada di tenggorokan bagian bawah. A'udzu billahi hi. Berak Pak. Ana ni keluaran ni ke berak ha ni kah. Jadi mana bilo tengah teh biasan hamzah bi ai hamzah bi ai nampo pada. Ha kho molo tengah teh ampoi apa pada. Tadi kah? A'udzu billahi minas hi. Bani baca kadang molo tengah teh a'udzu billahi minas. Nah nikah bani ha nikah ha nikahnya mana? Baik. Nikah salah au bermakna Niki mana bi kulis orang pancaran acer ni kalau ada tu sebi Gusti Allah. Maki salah. Anapa? Pola usaha muna. Lagi karena Allah itu melihat proses, bukan melihat hasil. Beda bi manusia Pak. Manusia ni saya ciling kadang meni proses. Hasil lah. Tang aduh arwah. Sokir ada tangi. Lo apa lo ningal je saya berusaha tangi ni kau mulai napa bertahun-tahun ni kan. Pas saya ciling napa akhir tangi finishingnya saya ciling tangi. Mun Gusti Allah punten ya kalau Allah itu menilai kita sebagai manusia dari prosesnya bukan hasilnya kan. Kira-kira bisa gitu dicerna penjelasan dan sudah itu. Pon jadi male lo terlaluan lagi pusing makin najenan apa. Pon saya simpulkan senikah. Jadi Al-Qur'an itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu pasti terdiri dari huruf hijaiyah. Untuk bisa membaca huruf hijaiyah dengan benar, maka harus memperhatikan 3 aspek: harokat, makhraj dan sifat. Lagi harokat bertelo fathah kasra dhamma. Mun fathah a, mun kasra i, mun dhamma u. Kemudian makhraj ini tempat keluarnya huruf. Apa bade lungkelungan, apa bade nang ilisan, lah ini harus benar. Lah menurut Syekh Ibnu Jazari makhrajnya huruf hijaiyah itu ada 17 yang diringkas menjadi 5. Lagi di mana perinciannya sudah 2 kita pelajari. Yang pertama adalah tempat keluarnya huruf mad, yaitu a, i, u, yaitu ada di al-jauf, yaitu lubang tenggorokan dan mulut. Kemudian yang kedua tempat keluarnya huruf hamzah dan ha, di mana tempat keluarnya ada di tenggorokan bagian bawah. Ini penjelasan secara teoritisnya. Ngereng kita praktek mawas Fatihah lagi. Male epangki anu pon nai. Angki je korang nengka di mana segak dinto nai. Anak Fatihah karena Fatihah ni kan Pak fundamental. Karena Fatihah ni ke salah satu rukun solat. Nai. Rukun solat ni ka mana kan solat ni terdiri dari 2 nai. Terdiri dari 2 rukun. Rukun fi'li dan rukun qauli. Ada rukun yang bersifat gerakan, ada rukun yang bersifat bacaan. Lah bacaan dalam solat di antara yang harus dibaca adalah Fatihah. Lamun Fatihah lo bener ki rosak solat. Maka praktek pertama kita belajar membaca Fatihah. Kan hafal setuju ki Fatihah lo usah ke Al-Qur'an ki mun sekesokan tak apa-apa. Mungkin praktiknya senikah. Kule maus setelah kule mungkin panjenengan bersama-sama. Thank you. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngereng? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ha kita tadi kan belajar hamzah dan ha dan huruf mat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ha berdesah juga, tapi beda desahnya dengan ha. Nabi ha itu berat, Nabi ha ini kedesahnya halus. Bismillahirrahmanirrahim. Ngereng, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anu lagi, penyakit tawalud juga usahakan dibuang. Tawalud itu apa? Memantulkan suara ketika habis melafalkan al. Mestinya cek sampai maus alhamdulillahi rabbil bilang nih buang nih kan. Mari gentang lagi. Mentero elang leng nih kah? Cek pekuli. Ujung lidah ni cek pekuli. Mana pekuli ujung lidah pasti pada suara pantulan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngerti? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi cek sampai ke kha. Ni ke kha ni kan. Ar-Rah. Jadi desahnya halus Nabi ha. Nabi kha desahnya ngelerker. Lagi. Nabi ha halus. Ar-Rahmanir Rahim. Ngereng bersama? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, to ni siapa munyi ke di ta, at-ta, ad-dal, to itu makhrajnya sama. Lagi. Cuma sifatnya nanti berbeda. Makanya ihdinas siratal, to bukan ihdinas siratal tal. Nah ni kak mungkin amunyi pada sarang ta mungkin sifatnya. Ihdinas siratal bad. Ihdinas siratal mustaqim. Ngereng? Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngereng? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di ghain dan dhad hi ini kita ngerti juga. Jadi mu-nya ni bani maudhubi mal. Jadi ghain itu nanti tempat keluarnya ada di tenggorokan bagian atas. Lagi sama dengan kha.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil bani mau. Bani sini kan mau. Jadi ada di tenggorokan bagian atas mau. Ghairil maghdubi 'alaihim Ad-dhad ni kah? Ad-dhad ni kah termasuk huruf yang paling paling sulit lah istilah. Tingkat kesulitannya lebih daripada yang lain. Makanya Nabi itu afsahu man nataqa bid-dhad. Saya ini adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf ad-dhad. Kenapa ad-dhad? Karena ad-dhad ni kan paling agak sulit dibanding huruf-huruf yang lain. Jadi ketika melafalkan huruf ad-dhad, nika dalam kata waladhdallin nika jawab langsung. Ghairil maghdubi 'alaihim kadi alat tu ni Pak, melempung kan alat tu sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ad-dhur kalau belancangi, cek langsung waladdall. Nah, mana-mana salah. Banyak orang yang semacam seneka juga. Lagi. Jadi ad-dhur pelancang dimin, kira-kira 2,5 alif. Kemudian setelah itu baru masuk ke lam dan ditekan. Waladdallin. Coba diulangi satu kali lagi. Dari siratal 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana bid? Kenapa? Dilanjutkan dengan amin. Kenapa amin? Karena dari ihdinas siratal mustaqim ini ke doa. Lagi setiap doa dianjurkan untuk dilanjutkan dengan membaca amin. Barangkali itu mungkin untuk pun bisa bisa praktek mungkin dari lake situng, bini situng mulasnya kan lagi. Kenapa? Tak kenapa lagi? Ngereng besar saya praktek ngereng. Saya kesokan. Oh, okay. Dalam waktu menentukan waladhdallin itu berapa lantunan? Manabi nikah Bapak. Jadi waladhdallin nikah manabi dilihat dari perspektif ilmu tajwid, nikah termasuk kategori bacaan mat lazim kilmi mutsaqqal. Nanti di pembahasan mat nanti. Di pembahasan mat ada itu. Jadi mat lazim kilmi mutsaqqal itu adalah mat yang bertemu dengan tasydid. Jadi matnya mana di situ? Waladhdallin itu ada alif mati setelah fathah. Kemudian bertemu dengan tasydid. Tasydidnya mana? Lam. Lam di situ ada tasydidnya. Maka setiap mat yang bertemu tasydid itu harus dibaca mat lazim kilmi mutsaqqal. Panjangnya 2,5 alif. Nah, panjangnya 2,5 alif ini kah? Per alifnya itu 2 harokat. 2 harokat itu gerakan. Jadi buka, tutup, buka, tutup, buka. Tung, 2, telo, 4, 5. Lah ini kah? Namanya 2,5 alif. Jadi 1 alif 2 gerakan. 1, 2, 1 alif. Engki ini kah cuma kira-kira saja. Lagi. Ketukan atau harokat atau gerakan itu tergantung tingkat bacaannya. Marotibut tilawah itu ada 3. Tingkatan membaca itu ada 3. Ada yang tartil pelan. Mun bacanya pelan, kita tentu ketokannya pelan juga. Tanya mun tadwir ini sedang. Ini agak cepetan gitu. Mana hadr ini ke cepet. Ini kan cepat juga. Jangan sampai bacanya tartil tapi ketokannya atau gerakannya cepat. Ini lopas juga.
Jadi tergantung bacaannya. Apa tartil, apa tadwir atau hadr. Kebiasaan nama Nabi setartil kita tiga ibu ini tartil namanya. A'udzu billahi minas. Ini tartil. Mana bisa anu ini engki akati Ramadanan salat tarawih nika tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nika tadwir lagi. Mun sadar ki bahasana khutbil Quran bahasana. Soalnya karena dibatasi oleh waktu, Pak. Lagi mun pas khutbil Quran nika ibu cikala bentartil maksudnya pelan. Kita kok seminggu loh maris nih. Makanya dipercepat sekarang itu. Jadi waladhdallin panjangnya 2,5 alif. Satu alifnya 2 gerakan. Jadi manabi 2,5 alif berarti 5 harokat atau 5 ketokan. Sehingga buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Kilo usah ngetok doni kemana? Gini sekeng cuma sekedar gambaran saja. Manabi pancenan mau sengkile nih ke bayi. Pemain nih kena bayi. Kiki mon dalam napa sholat? Di sholat itu gak boleh kita melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Lagi anu pakai waladhdallin pas panjenengan dek nikah. Nah, nikah pakai nging gitu nikah. Nyereng menabi pada saya kesokan. Wengki. Terus yang kedua, untuk saya dilihat kalau saya pernah nonton yang drama-drama di YouTube itu gitu. Apa benar kalau menyebutin lafaz amin itu yang benar gimana? Kalau katanya yang di YouTube itu mengikuti jalurnya dari imam, kalau cepat bismillahirrahmanirrahim, amin gitu. Nah, ada yang pertama. Yang kedua, bila bismillahirrahmanirrahim, amin. Nah, itu yang benar yang mana? Benar, Pak. Jadi ada begini. Yang pendek menafsirkan lafaz itu apa yang pendek tapi jawabnya panjang, ada yang panjang tapi lafaznya amin yang pendek. Itu saya benar kenapa? Benar. Jadi Nabi melafalkan amin dalam sholat itu kan makle bareng kan disesuaikan kelaban baca di imam. Mun baca di imam cepat, ya amin abek cepat kan sedikit lagi. Nabi napa? Nabi bacaan imamnya pelan, tartil, bacaan aminnya juga pelan. Nah, pada prinsipnya baik cepat atau lambat, kita tetap harus memperhatikan aturan baca. Seleres menabi amin, nika A-nya anu Bu. Kenapa nika panjang? Amin. Minnya juga dipanjangkan. Amin. Sedikit nih amin. Otaba amin. Otaba amin. Nika. Ini kan salah. Seleras ini kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kimun cepetan walau bacaan imam amin. Amin. Pokok A-nya panjang, minnya panjang. A-nya ini kan 1 alif, minnya ini kan lebih dari satu alif enggak apa-apa karena mat alif li sukun. Manabi amin. Ini artinya ai istajib. Ya Allah kabulkanlah doa saya. Manabi amin. Manabi amin. Ane belanceng, amin ane banda. Ane artinya amanlah engkau. Ini manabi amin. Ini ke orang yang dipercaya. Beni doanya mana. Jadi patokannya A-nya lanceng, aminnya juga lanceng. Di beni memang ini kaki kan ini kebeda ya mate setelah kasro. Lagi amin, amin. Jadi A-nya panjang, minnya panjang. A-nya 1 alif, minnya lebih dari 1 alif gak apa-apa karena mat arid lis sukun. Apa itu mat lis sukun? Mungkin di pembahasan mat nang kintoh beda mungkin. Mungkin sepenting ngireng pada sabar, pada ngireng mukemanter bisa istiqomah lagi, bisa istiqomah sehingga makin bisa memahami napa tajwid secara utuh. Jadi yang untuk pelafalan amin nikah dalam sholat
tergantung cepat apa lambatnya. Saya jelas baik lambat atau cepat, A-nya lanceng, min-nya juga lanceng. Paham kira-kira Pak? Barangkali pada sepraktek ya, Ren? Pak Baru atau masuk. Tak ada. Awan praktek pun ngaji ni kah lebih harus ke prakteknya. Harus ke praktek. Kalau hanya sekedar teori, makanya pengaji Al-Qur'an ini khusus talaki. Talaki itu apa? Talaki ini kah macah ya yang menggunakan penikur lagi. Menggulam saya kata talaki ini ngaji di hadapan gurunya. Lah kula maos bi guruna ni kayak dingakin, mana ibadah salah dikoreksi. Senega. Ini namanya talaki. Nah, jadi syaratnya belajar Al-Qur'an itu harus talaki. Jadi karena talaki maka harus praktek. Tidak cukup hanya sekedar panjenengan pakai ajar tajwid pas keng ajar teorinya saja. Lo talaki pasti salah. Nah, karena tajwid ini lebih kepada praktek. Mungkin teorinya juga penting. Cuma kalau berhenti hanya pada tataran teori sementara tidak di praktek, makanya kula makin beda istilah setoran. Biasanya kula nang ibu masih tahu ada setoran baca Al-Qur'an. Setoran ki setor ban minggu ni setor kadang satu makra keng maklelo kempang malelo kala bernyetor obang nang Bank BRI. Menyetor Bank BRI make antrian panjang kan ki sabar lagi. Mungkin jatuh lagi mungkin juga ada Ustaz. Oke. Mungkin Nabi nakal pada sesentar lagi misalkan diususkan misalkan satu Fatihah insyaallah kan nakal bacaan wajib. Ya. Dalam makin talaki makin maklum kita akan ajar. Iya. Tak langsung. Thank you. Ta'awud. Cukup ta'awud saja. Iya. Kita praktikkan satu-satu. Thank you. Ta'awud mungkin enggak minggu selanjutnya bismillah. Bismillah. Okay. Di bertahap. Difokuskan gitu. Oke. Mungkin napa akan tinggi burni kata laki juga nastana gula maos wancenan maos bersama-sama lagi. Tapi maos bersama-sama ni kan lo pangki sakit mesihan lagi. Lah mana maos satu-satu ni kan lebih rigid, lebih detail sebenarnya. Saya kira ini kita menambi mau praktek mungkin di pertemuan akan datang. Barangkali ada yang mau nambah pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Ada lagi. Ngireng kita akhiri kelaban pamosen Allahumma arhamna bil Quran bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan belajar bersama Kak Dintoh kayak ridho dari Allah serta banyak berkah dan manfaat. Ngireng kita akhiri Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang langkungipun nyuwun sepurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.